guys, balik lagi di Seeker. Pada hari ini, gue akan menceritakan latar belakang salah satu merek fast food yang terkenal, yaitu Wendy's. Nah, Wendy's ini diciptakan oleh seorang anak yatim piatu yang bernama Dave Thomas. Sejak kecil, dia suka banget makan sama hamburger. Bahkan makan hamburger memberikan dia rasa nyaman, rasa diterima, dan juga memberikan dia tujuan hidup. Sejak umur 8 tahun, dia sudah bertekad ingin membuat restoran terbaik di seluruh dunia. Dan ternyata merek Wendy's ini ada hubungannya dengan merek KFC guys. Nanti bakalan gue ceritain di tengah. Nah, Dave Thomas ini lahir pada tahun 1932 di New Jersey. Pada saat itu kedua orang tuanya belum nikah. Jadi mungkin mereka bingung Bernard punya anak apa yang harus dilakukan, dan pada saat dia berumur 6 minggu, Dave ini diberikan ke panti asuhan. Beberapa bulan kemudian ada sepasang suami istri dari Michigan yang mengadopsinya. Tapi mereka merahasiakan tentang fakta bahwa Dave ini bukan anak kandung mereka, melainkan diadopsi. Tetapi Dave tidak pernah merasakan kehangatan keluarga karena pada saat dia berumur 5 tahun, ibu yang mengadopsinya meninggal dunia karena penyakit demam rematik. Nah, sejak saat itu ayahnya jadi sibuk bekerja karena ekonominya juga kurang begitu baik. Ayahnya harus pindah-pindah kerjaan juga dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain, pindah negara bagian juga. Dan pada saat itu ayahnya hanya mampu untuk tinggal di asrama yang kotor ataupun trailer yang sempit guys. Bahkan Dave pernah berkata bahwa ayahnya adalah seorang yang bekerja keras, rajin, jujur, tetapi tidak memiliki waktu ataupun keinginan untuk menjadi ayah yang baik bagi Dave. Nah, tapi untungnya neneknya Dave ini baik dan selalu ingin meluangkan waktu untuk bermain dengan Dave. Bahkan ketika dia sibuk, dia harus bekerja, Dave itu dibawa pergi kerja sama dia. Neneknya itu bekerja di sebuah restoran family style, dan di sana Dave itu sering banget ngelihat orang-orang yang sibuk bekerja di dapur, juga banyak keluarga yang makan bersama, dan dia tuh seneng banget ngeliatin suasana ini karena dia kan merasa dia kurang dekat sama ayahnya. Ayahnya tiap kali makan selalu diem, sedangkan di sini dia bisa ngeliat keluarga-keluarga bahagia makan bersama. Meskipun ayahnya kurang meluangkan waktu untuk Dave, juga jarang ngajak ngobrol, tapi ada satu hal yang membuat Dave senang, yaitu ketika ayahnya mengajaknya makan ke sebuah restoran, dan di sana dia selalu memesan hamburger. Nah, dia tuh sempat berkata, hamburger ini menggantikan banyak hal-hal buruk yang terjadi. Misalnya ayahnya kurang perhatian, dia merasa kurang diterima, tapi ketika makan hamburger dia merasa bahagia dan seakan-akan semua keburukan tadi itu hilang dalam sekejap. Ketika Dave berumur 10 tahun, ayahnya menikah lagi dan mereka sekeluarga pindah ke Indiana. Nah, di sini Dave merasa kesepian banget karena mungkin ada orang baru di rumahnya dan dia juga gak deket sama ayahnya. Jadi dia merasa gak enak di rumah dan dia pun memutuskan untuk bekerja. Nah, tapi dia tuh sering gonta-ganti pekerjaan, dia gak pernah betah di satu pekerjaan. Karena menurut dia pekerjaan dia itu aneh-aneh. Contohnya petugas pom bensin, tukang koran, terus dia juga pernah jadi caddy itu orang yang membantu bawa tas golf kalau ada yang main golf. Terus juga dia pernah jadi pin setter itu orang yang bantu berdiriin pin saat bermain bowling. Nah, jadi dia ngerasa belum ada pekerjaan yang cocok sama dia. Sampai suatu hari Dave dipecat dari pekerjaan barunya di Walgreens karena mereka baru menyadari bahwa umurnya di bawah yang seharusnya batas normal bekerja. Dia masih anak kecil, harusnya belum boleh bekerja. Dan ketika ayahnya mengetahui hal tersebut, dia marah dan memukul meja dapur. Apakah aku harus memenuhi kebutuhan hidup kamu seumur hidupmu? Kapan kamu dapat pekerjaan tetap? Nah, setelah ayahnya berteriak seperti itu, akhirnya Dave pun bertekad untuk tidak ganti-ganti pekerjaan lagi. Tapi untungnya guys, gak lama setelah itu Dave dapat pekerjaan baru. Nah, dia bekerja di sebuah restoran bernama The Regas. Dan dia tuh bekerja setiap weekend ketika sekolah. Dan kalau libur dia bekerja setiap hari, seharinya 12 jam guys. Tetapi itu tidak menjadi beban bagi Dave, karena dia menyukai pekerjaan ini dan sangat menghormati pemilik dari restoran ini, yang bernama Fran dan George Regas, sebagai mentor dia. Nah, mereka ini pernah berkata kepada Dave,
selama kamu mencoba, kamu dapat melakukan apa saja yang kamu mau dan menjadi siapapun yang kamu mau. Tapi tidak lama setelah itu, Dave mendapatkan berita yang bikin dia sangat kaget. Pada umur 13 tahun, neneknya memberitahukan identitas asli dia, bahwa dia diadopsi. Hal tersebut sangat menyakitkan hati Dave. Bahkan, lebih sakit lagi ketika mengetahui bahwa ibu aslinya tidak menginginkan dia. Sejak saat itu guys, Dave menjadi lebih bertekad untuk menjadi sukses. Nah, pada tahun 47, saat Dave berumur 15 tahun, ayahnya membawa keluarganya pindah ke Fort Wayne di Indiana, USA. Dave langsung mendapat pekerjaan baru sebagai busboy. Busboy itu tugasnya bersihin meja, cuci piring, bantu staf lain di sebuah restoran bernama The Hobby House. Di sanalah dia bertemu dengan mentor ketiganya yang bernama Phil Klaus. Nah, Phil ini tuh orangnya sangat rendah hati dan juga baik. Meskipun dia pakai jas, tapi dia mau membantu orang-orang ngepel lantai, nyapu-nyapu, bahkan bawa piring-piring kotor pun dia juga mau. Dan Phil ini memotivasi banyak orang. Dia berkata, kalau saya bisa, siapapun juga bisa. Bayangkan guys, Dave yang berumur 15 tahun harus menghidupi dirinya sendiri. Dan dia harus bekerja minimal 50 jam per minggunya. Nah, pada saat SMA, dia drop out dari sekolah dan ikut militer. Tapi setelah dia selesai dari pelatihan militer, dia balik lagi bekerja sebagai chef di The Hobby House. Dan dalam beberapa tahun, dia naik pangkat jadi manajer, lalu naik pangkat lagi jadi wakil presiden di The Hobby House. Sampai suatu hari guys, Phil tuh cerita ke Dave bahwa dia tuh ketemu seorang pria di pameran makanan. Dan Phil itu cerita sambil semangat banget. Namanya Helen Sanders. Dia menemukan resep ayam baru dan teknik menggoreng ayam yang baru. Tapi si Dave tuh cuma naikin alis. Kenapa kita harus beli resep orang lain ketika ayam kita udah enak? Tapi untuk kali ini, Phil tidak mendengarkan nasihat dari Dave dan menandatangani kesepakatan untuk menjual Kentucky Fried Chicken milik Harlan. Nah, untuk setiap potongan ayam yang dijual, mereka akan memberikan 5 sen atau $0,05 kepada Harlan. Dikit banget ya guys. Nah, setelah itu Harlan tuh datang ke restoran mereka dan memperkenalkan diri ke Dave. Pas pergi, Dave tuh bilang, kayaknya ini orang bisa ngubah hidup saya. Jadi perspektif dia tuh sebelum ketemu Harlan, dia pikir ini orang siapa. Tapi setelah ketemu tuh dia berubah perspektifnya. Dia merasa bahwa ini tuh orang hebat yang bakal sukses di masa depan. Dalam beberapa bulan, The Hobby House menjadi salah satu restoran takeaway pertama dan terbesar di Amerika Serikat. Orang-orang sangat ketagihan dengan ayam gorengnya Harlan. Sampai mereka tuh rela ngantri panjang banget, sampai keluar pintu pun mereka rela. Nah, akhirnya setelah laku banget, dia tuh pede. Dia buka 4 franchise untuk KFC ini di Columbus. Namun sayangnya, partner-partnernya tuh tidak memiliki pengalaman di bidang kuliner. Dan mereka juga mempekerjakan orang-orang yang salah. Sehingga dalam 1 tahun, semua restorannya bangkrut dan Phil harus utang sebesar 2 juta US dollar. Di saat itulah, Phil meminta Dave untuk take over perusahaan dia yang bermasalah dengan mengambil 40% saham KFC di setiap tokonya. Pada saat itu semua orang bilang, wah ini mah keputusan yang salah. Sampai Harlan pun juga bilang, sebagai teman kamu ya, lebih baik kamu keluar sekarang selagi bisa. Ini teh kondisinya udah parah banget. Sedangkan pada saat itu, Dave sudah menikah dan memiliki 4 anak. Justru dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya dia kesempatan untuk mendapatkan uang yang banyak. Dan dalam waktu 6 tahun, dia mengejutkan semua orang. Dia berhasil mengubah nasib toko-toko yang bangkrut tersebut dengan cara menyederhanakan menunya, membuat ikon yang menarik seperti bucketnya KFC, dan juga mengubah cara penggorengannya. 1 tahun kemudian, dia menjual saham KFC miliknya dengan harga 1,5 juta dolar guys, atau zaman sekarang itu 11,2 juta dolar. Dia berhasil mengubah bisnis yang gagal menjadi franchise yang sukses. Setelah Dave menjual sahamnya dan menjadi kaya, dia ingat akan cita-cita dan janji dia waktu kecil kepada ayahnya tentang membuka restorannya sendiri. Jadi dia ngobrol sama sahabatnya, namanya Len Imke,
tentang bagaimana sih cara membuat hamburger yang sempurna. Dan mereka tuh ngobrol berjam-jam lamanya. Sampai akhirnya Lam In-kea tuh capek denger dia ngomong. Lu mah ngomong aja tapi gak ada actionnya. Suatu hari Lam In-kea membawa Dave ke pusat kota Columbus. Dan dia memperlihatkan peluang yang besar untuk membuka restoran hamburger di sini. Karena siang-siang tuh orang-orang banyak banget yang nyari makanan tapi nggak ada hamburger di daerah situ. Dan dia tuh ngingetin tentang, lu kan punya cita-cita nih buka restoran hamburger. Nih, gue punya tempat nih di 257 East Broad Street, strategis banget. Gimana kalau kita kerjasama? Dave pun setuju dan mereka menamakan restoran hamburger mereka Wendy's. Dinamakan berdasarkan anaknya Dave yang berumur 8 tahun yang memiliki rambut merah dan juga bintik-bintik pada wajahnya. Pada tanggal 15 November tahun 69, Wendy's resmi buka dan menu spesial mereka adalah burger patty yang berbentuk kotak. Ini tuh ikonik banget. Dan mereka juga punya makanan penutup yang dingin-dingin seperti es krim. Itu juga membuat para pelanggan ketagihan banget sama menunya Wendy's. Dan dalam waktu 6 minggu atau sekitar 1,5 bulan, Wendy's tuh udah balik modal guys. Nah, meskipun sudah sukses, Dave tuh tetap mikirin gimana cara meningkatkan kualitas dari restorannya. Dan dia pun memperkenalkan sistem drive-thru pertama di dunia. Jadi kalau sekarang banyak yang drive-thru, wah enak banget, praktis banget. Ternyata yang nyiptain pertama tuh Wendy's guys. Selain itu, dia juga membuat salad bar, kentang isi yang dipanggang, dan menu paket hemat. Nah, dia juga memutuskan untuk menjual franchise. Tapi orang-orang tuh pada gak percaya sama dia. Hamburger mah udah banyak banget franchise-nya, lo gak bakal berhasil lah. Tapi sekali lagi, Dave membuktikan bahwa mereka salah. 3 tahun kemudian, Wendy's go public. Dan Wendy's juga menjadi yang pertama di industrinya untuk memiliki omset lebih dari $1 miliar per tahunnya. Dan dia juga membuka toko lebih cepat dibanding kompetitor lainnya. Sampai hari ini, Wendy's menjadi merek hamburger ketiga terbesar di Amerika Serikat dan mempunyai lebih dari 6.500 toko di 30 negara. Dave memberikan tips untuk para calon pengusaha. Tipsnya adalah seperti ini. Ketakutanmu dan keraguanmu terhadap diri sendiri adalah jebakan untuk dirimu sendiri. Kamu boleh bilang, saya belum pernah mencobanya. Atau bagaimana aku dapat melakukannya? Tidak pernah ada garansi kesuksesan. Tapi juga tidak ada kesuksesan tanpa resiko. Berbicaralah hal-hal positif ke dirimu sendiri. Karena pikiran negatifmu yang akan menahanmu ke belakang lebih dari siapapun.